Oke, kembali lagi bertemu dengan saya, Sony Alpha. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan terkait Walkwi. Namun sebelumnya, ada baiknya kita akan membahas lebih detail terlebih dahulu tentang pinout-pinout yang berada di Arduino Development Board. Karena Arduino Uno Development Board ini yang akan saya gunakan untuk membantu saya menjelaskan tentang microcontroller secara lebih detail. Ya, Arduino Uno dan Arduino apapun itu sebenarnya sudah dilengkapi dengan IDE. Tidak hanya dilengkapi dengan board, melainkan juga dilengkapi dengan IDE. Namun IDE ini nanti saya akan jelaskan juga di pertemuan-pertemuan berikutnya. Jadinya pada pertemuan kali ini kita akan fokus terkait tentang hardware dari Arduino Uno itu sendiri. Arduino ini sebenarnya memiliki family, adalah nama dari brand gitu ya, yang memiliki varian yang beragam dengan spek tech yang berbeda-beda tentunya sesuai dengan keperluan kita masing-masing gitu. Di sini pada gambar ada Arduino Uno R3 yang SMD, ada Arduino Uno R3 yang DIP, ada Arduino Mega, Nano, Pro Mini, Lilifat, dan lain-lain gitu ya. Sebenarnya Arduino ini memiliki beragam varian yang begitu banyak gitu ya. Namun memang di slide ini saya hanya menggambarkan, menampilkan beberapa saja. Dan Arduino yang akan kita gunakan untuk membantu saya ke depannya adalah Arduino Uno. Karena Arduino ini saya rasa yang paling mudah juga didapatkan di market di Indonesia, sehingga rekan-rekan juga lebih mudah untuk nanti membeli atau mencari Arduino jenis ini dengan harga yang relatif murah ya, dan sudah kompatibel dengan berbagai macam sensor, aktuator, dan lain-lainnya gitu. Ya, ini adalah spek tech dari Arduino Uno itu sendiri gitu ya. Arduino Uno ini hadir sebenarnya dengan dua jenis IC untuk saat ini, ada yang tipe DIP dan SMD. Namun kedua tipe ini tidak berbeda ya, hanya memang penyajiannya aja yang berbeda. Secara spek tech ya sama gitu ya, cuma dalam bentuk dimensinya saja yang berbeda. Jadinya rekan-rekan yang baru pertama kali mempelajari microcontroller Arduino Uno tidak perlu khawatir mau membeli tipe yang mana gitu ya. Kedua hal ini adalah sama gitu. Namun memang saya bisa menyarankan semisal jika membeli Arduino Uno, silahkan cari yang versi DIP gitu ya. Versi DIP ini juga kalau kita lihat bisa kita cabut IC-nya doang gitu ya, microcontrollernya doang, sehingga nanti juga bisa digunakan untuk eksperimen-eksperimen yang lain gitu ya. Tapi semisal dari segi harga memang yang tipe SMD lebih murah, dan teman-teman pengennya yang SMD ya silahkan, tidak akan menjadi masalah gitu ya. Oke, baik. Di tabel sebelah kanan ini ada beberapa tipe spek tech secara general dari Arduino Uno ini. Yang pertama dari segi microcontrollers yang digunakan. Ya, sekali lagi Arduino Uno ini adalah brand, yaitu development board, yang artinya memang board yang berfungsi untuk membantu kita mengembangkan suatu prototype atau project gitu ya, dimana yang kita sebut sebagai microcontroller itu tetap bagian hitam ini ya, yang bernama ATmega 328P untuk jenisnya, untuk Uno. Namun sekali lagi Arduino Uno secara umum bukan microcontroller, melainkan development board. Yang menjadi microcontroller itu adalah ATmega 328P. Sehingga akan lebih baik ketika rekan-rekan menjelaskan ke teman-teman ketika membangun project gitu ya. Ketika ingin menuliskan misalkan smart home
berbasis Arduino, microcontroller Arduino. Nah, itu kata-kata yang kurang benar. Yang benar mungkin adalah smart home berbasis microcontroller ATmega 328P, atau mungkin smart home berbasis Arduino Uno. Nah, itu yang bisa digunakan gitu ya. Dan ternyata operating voltage untuk Arduino Uno ini sekitar 5 volt. Itu artinya keluaran dari Arduino ini nanti support akan power 5 volt DC gitu ya. Dan untuk mengaktifkan Arduino Uno ini bisa direkomendasikan dari 7 sampai 12 volt, walaupun sebenarnya mampu menerima supply dari 6 sampai 20 volt. Tapi saran saya, gunakanlah input voltage recommendation-nya gitu ya, karena jika tegangan itu mencapai limitnya, tentunya akan berpengaruh terhadap performance gitu ya, entah itu temperaturnya naik dan lain-lain. Selain itu, Arduino Uno ini juga dilengkapi dengan 14 pin digital. Artinya Arduino ini kita bisa koneksikan dengan banyak, lebih dari satu sensor atau aktuator gitu ya. Dan angka 14 di sini sungguh sangat sudah banyak ya gitu. Dan di antara ke-14 ini ada 6 pin PWM, pulse width modulation. Selain itu juga dilengkapi dengan analog pin yang jumlahnya 6 juga. Nanti kita akan bahas pin out ini lebih detail setelah ini ya. Terus dengan DC current yang dikeluarkan dari I/O-nya itu hanya 20 mA gitu ya. Tetapi ini sudah sangat cukup untuk digunakan untuk mengendalikan relay, mengendalikan mungkin LED, itu sudah sangat cukup gitu ya. Tetapi kurang ketika dia ingin langsung mensuplai untuk mengendalikan seperti motor gitu ya, motor DC. Nah, itu kurang. Selain itu juga Arduino Uno ini dengan berbasis ATmega 328P sudah dilengkapi dengan flash memory 32 kilobyte, di mana flash memory ini memang digunakan nanti untuk menyimpan program-program rekan-rekan semua gitu ya. Ketika Arduino ini sudah kita program itu akan tersimpan di flash memory ini. Jadinya ketika kita memprogram dengan efisien atau kurang efisien akan mempengaruhi atau akan membebani dari flash memory ini. Selanjutnya ada SRAM gitu ya. Ini adalah memori yang memang memori-memori ini bersifat temporary atau sementara. Ketika terjadi proses di codingan itu dan menghasilkan nilai-nilai variabel, maka akan tersimpan di sini. Namun ketika Arduino ini dimatikan dari sumber power, maka otomatis SRAM ini akan reset lagi menjadi 0 lagi gitu ya. Sehingga ini memang bersifat sementara. Terus selanjutnya juga ada EEPROM. EEPROM ini adalah memori yang bersifat bisa kita menyimpan nilai sesuatu, dan artinya ketika power dicabut nilai-nilai itu tidak hilang. Nah, ini jadinya teman-teman bisa menyimpan settingan-settingan atau value-value yang memang dijaga tetap atau tidak boleh hilang, itu nanti disimpannya di EEPROM ini. Dan dengan clock speed sekitar 16 MHz, dan ternyata di sini juga sudah ada LED di pin 13. Nah, kita bisa menyalakannya, mengaksesnya untuk belajar dengan dimensi seperti ini gitu ya. Oke, next. Nah, microcontroller itu sebenarnya jenisnya banyak gitu ya. Tadi itu kita sudah melihat Arduino itu datang dengan berbagai macam varian gitu ya, tentunya dengan spek ATmega yang berbeda-beda atau spek microcontroller yang berbeda-beda. Namun yang menjadi unik dari microcontroller itu adalah dia bersifat programmable. Artinya kita bisa memprogram dia, memerintahkan dia, menuliskan perintah kita dalam bentuk tulisan, dan kita uploadkan atau kita suntikkan ke microcontroller ini. Gitu. Ini keunikan dari microcontrollers ataupun sebenarnya microprocessor gitu ya.
Ini akan kita bahas mungkin lebih detail di pertemuan selanjutnya. Microcontroller ini gitu ya, dia hadir dengan 3 bagian utama ya. Kalau kita bedah ini secara arsitektur ya, sebenarnya dia sudah terdiri dari 3 hal ini. Ada CPU-nya, ada memorinya, ada I/O-nya. Artinya ATmega 328P gitu ya, yang berada di Arduino Uno Development Board ini sudah mengandung CPU, ada memori tadi, ada SRAM, EEPROM, flash memory. Nah, ini adalah memorinya, dan juga mengandung pin I/O yang ditandai dengan tadi ada pin digitalnya, ada pin analognya gitu ya. Jadinya ketika kita membeli satu IC atau satu microcontroller, otomatis kita mendapatkan 3 fitur ini gitu ya. Dan pada malam ini saya akan fokus membahas tentang pin I/O ini gitu ya. Pin I/O itu digunakan tentunya untuk terhubung dari microcontroller terhubung dengan perangkat-perangkat di luarnya. Tentunya kita bisa menghubungkannya dengan berbagai jenis sensor gitu ya. Tergantung dengan jenis sensornya nanti apakah kita koneksikan ke pin analog atau pin digital gitu ya. Sensor itu banyak sekali tipenya dengan sinyal keluaran yang berbeda-beda gitu ya. Bahkan ada sensor-sensor yang sudah bersifat industrial grade gitu ya, dengan berbagai jenis communication. Nah, karena melihat itu supaya kita tidak bingung ke depannya ketika kita menggunakan sensor A gitu ya. Kok kenapa dikoneksikan ke pin analog? Kenapa tidak digital? Atau pin B kenapa dikoneksikan pin digital? Atau kenapa tidak dikoneksikan ke pin analog gitu ya? Maka akan timbul pertanyaan seperti itu. Untuk menjawab pertanyaan itu, maka kita harus benar-benar paham gitu ya. Paham pin I/O atau penggunaan pin I/O dari suatu microcontroller, atau dalam hal ini adalah pin I/O dari microcontroller Arduino Uno Development Board. Ini adalah contoh case-nya. Mungkin nanti kita akan membaca sensor temperature humidity di HT gitu ya. Terus kita koneksikan ke Arduino Uno ini. Terus nanti ada LCD connection, kita koneksikan juga ke Arduino Uno. Terus kita ingin mengendalikan pompa, ada kipas, kita koneksikan juga ke Arduino gitu ya. Nah, ini pertanyaan akan muncul, ini akan dikoneksikan ke pin mana, ini ke pin mana. Nah, disinilah peran kita untuk mengetahui lebih detail dari fitur-fitur atau fungsi dari pin Arduino Uno. Dan pada malam ini kita akan membahas dengan cara detail. Oke, ini adalah gambaran dari Arduino Uno itu sendiri gitu ya. Kalau kita melihat di sini, Arduino Uno itu memiliki banyak sekali pin out gitu ya, dari reset 5 volt 3,3 sampai dengan 13 ground RF gitu ya, dan masih banyak yang lainnya gitu ya. Selain itu juga di sini ada beberapa tombol ya. Ada tombol merah di sini, ada port USB di sini, ada port jack DC di sini. Ini akan kita bahas satu persatu. Oke. Saya akan memulai dari sebelah kiri atas gitu ya. Di sini ada tulisan reset. Ya, ada tulisan reset. Pin reset ini berfungsi ya seperti namanya, untuk mereset. Artinya kita bisa mengulang, mereset program yang sedang berjalan di Arduino ini dengan cara menghubungkan pin reset ini ke ground. Itu bisa dilakukan, atau kita bisa menekan tombol yang merah di sini yang berada di sebelah kanan atas ini. Kalau kita tekan, itu seolah-olah memang kita menghubungkan pin reset ini dengan pin ground gitu. Sehingga alhasil program yang berjalan di Arduino ini akan reset gitu ya. Reset ini juga berfungsi ketika suatu waktu gitu ya, Arduino ini stuck, program kita stuck gitu ya. Kita bisa menekan tombol reset ini, ataupun ingin mengulang proses dari program ya, kita bisa menekan tombol reset ini. Terus selanjutnya ada tiga
3, artinya 3,3 volt. Ada juga 5 volt. Kedua pin ini artinya pin ini bisa kita gunakan untuk mensuplai power untuk sensor ataupun aktuator lain gitu ya, yang besarannya memang 5 volt dan 3,3 volt, dan tegangan ini bersifat fix, artinya 5 volt ya dia akan bernilai 5 volt terus gitu ya. 3,3 dia akan bernilai 3,3 volt terus gitu ya. Ini bisa dijadikan sumber power bagi komponen di luarnya. Terus ada GND di sini. Artinya ini adalah pin ground gitu ya. Setiap referensi dari perangkat yang terkoneksi nanti harus dikoneksikan juga ke pin ground gitu ya. Misalkan kita ngakses sensor A. Sensor A itu ada keluarannya, ada power supply-nya 5 volt, ada GND-nya. Nah, GND-nya itu harus dikoneksikan ke GND Arduino. 5 volt yang diminta untuk supply sensor ya bisa kita koneksikan ke 5 volt ini gitu ya. Dan keluaran dari sensor nanti tergantung apakah dia analog apa digital gitu ya. Terus di bawahnya lagi ada pin. Nah, pin ini adalah pin yang bisa digunakan untuk mensuplai power bagi Arduino. Karena Arduino ini adalah semikonduktor, perangkat elektronis, ya untuk dia bisa aktif berjalan, dia memerlukan sumber power. Nah, sumber power itu bisa kita berikan melalui pin ini. Ataupun sebenarnya bisa juga melalui pin USB di sini gitu ya. Ini kita hubungkan sama laptop kita atau PC kita, otomatis Arduino akan menyala. Ataupun sebenarnya bisa kita hubungkan melalui jack DC ini. Jack DC ini juga bisa. Jadinya ada 3 alternatif yang bisa kita gunakan untuk memberikan supply power untuk mengaktifkan Arduino ini. Ada dari pin pin, ada dari port USB ataupun jack DC. Nah, ini tergantung teman-teman saja, rekan-rekan saja ketika ingin membangun suatu project nanti ke depannya. Mau sumber powernya dari mana gitu ya. Oke, kita lanjut ke bawah. Ada tulisan A0 sampai A5. A0, A1, A2, A3, A4, A5. A di sini itu menandakan bahwa, mengartikan bahwa pin ini dapat digunakan untuk membaca sinyal-sinyal analog ya. Analog 0, analog 1, analog 2, analog 3, analog 4, 5. Artinya ketika nanti rekan-rekan ingin mengakses atau membaca keluaran dari sensor yang kebetulan sinyal keluaran sensor itu adalah analog, teman-teman bebas memilihnya mau dari A0 sampai A5. Terserah kita. Mau A0 kah, A2 kah, A4 kah, terserah kita. Nanti bisa kita hubungkan sesuai keinginan kita. Dan di sini kita ternyata bisa mengakses 6 sensor analog. Sudah sangat banyak ya. Terus saya akan pindah ke kanan. Di kanan ada tulisan 0 sampai 13. 0 sampai 13 ini menandakan bahwa pin ini itu support untuk sinyal-sinyal digital. Berarti dia itu bisa membaca sinyal digital ataupun bisa mengenerate sinyal digital gitu ya. Membaca artinya ya nanti dari sensor dibaca ataupun bisa mengendalikan sesuatu dengan sinyal digital gitu ya. Bisa mengendalikan LED seperti di pertemuan sebelumnya gitu ya. Kita menyalakan LED 2 detik, mati 1 detik, nyala 2 detik, 1 detik, melalui pin digital. Nah, ini bisa dilakukan. Terus di paling atas gitu ada GND ya sama, terus ada juga AREP gitu. Oke, selain fungsi analog dan digital ini sebenarnya ada fungsi khusus juga yang perlu kita ketahui ya. Yang pertama itu saya kembali ke A4 A5. Di A4 A5 ada tulisan di sini SDA NSCL, dan tulisan ini juga berada di kanan atas ada SDA SCL. Nah, tulisan SDA SCL ini adalah menandakan bahwa port atau pin out A4 A5 ini atau pin yang berada di atas kanan ini itu support terhadap komunikasi I2C. Ini adalah komunikasi I2C ya.
Nah, nanti kita akan bahas juga komunikasi I2C itu seperti apa, komunikasi-komunikasi yang support ini seperti apa di pertemuan berikutnya. Nah, di sini ketika teman-teman ingin menghubungkan Arduino dengan apa namanya sensor-sensor yang menggunakan komunikasi I2C, ya teman-teman bisa menggunakan port A4 A5 ini gitu ya. Jangan menggunakan port yang lain, nanti akan tambah ribet gitu ya. Jadinya cukup gunakan saja fitur yang sudah ada sehingga akan membantu kita gitu ya. Ada SDA HCL. Terus saya akan pindah di sebelah kanan. Nah, di sebelah kanan juga ada tulisan di digital 0 dan 1 ini kalau kita perhatikan ada tulisan TXD RXD gitu ya. Nah, TXRX ini adalah komunikasi UART atau UART gitu ya. Ini adalah komunikasi serial juga. Dan banyak sekali sensor yang saat ini juga masih menggunakan komunikasi serial. Artinya sensor-sensor tersebut sebenarnya bisa kita hubungkan dengan pin D0 sama D1 ini untuk berkomunikasi dengan si Arduino gitu ya. Namun sebenarnya saya merekomendasikan untuk pin TXRX atau D0 D1 ini jangan dipakai gitu ya. Kita nanti bisa pakai pin digital lain walaupun sebenarnya nggak ada tulisan yang lain ya di sini, namun dengan library tertentu nanti kita bisa memfungsikan pin digital yang lain ini seolah-olah bisa menjadi pin RX TX ini gitu ya. Kenapa saya merekomendasikan pin D0 dan D1 ini tidak digunakan? Karena sebenarnya pin D0 dan D1 itu terhubung secara paralel ke pin port USB di sini gitu ya. Nah, efeknya seperti apa sih kalau kita menggunakan D0 D1? Nah, di satu case nanti ketika teman-teman menghubungkan komunikasi ini dengan sensor gitu ya melalui port ini, dan ketika teman-teman ingin memperbarui coding atau mengupload coding ya dari laptop atau PC teman-teman, kadang-kadang data itu bentrok. Kenapa bisa bentrok? Karena ya kita tahu D0 sama D1 itu terkoneksi ke sensor dan sekaligus terkoneksi ke PC kita atau laptop kita. Nah, akhirnya bentrok sehingga kita kadang-kadang tidak bisa mengupload programnya gitu ya. Jadinya kalau menurut saya lebih baik dihindari saja menggunakan pin ini supaya lebih aman gitu. Kita bisa menggunakan pin yang lain. Oke. Oke. Terus selanjutnya yang penting juga di pin digital 10, 11 sampai 13 ada tulisan MISO MOSI SCK SS. Chips atau CS. Ini adalah komunikasi serial juga yang kita sebut sebagai SPI. Nah, komunikasi ini juga masih banyak sekali sensor atau aktuator yang menggunakan komunikasi ini. Gitu ya. Artinya, ketika teman-teman mendapatkan sensor atau aktuator yang menggunakan SPI, teman-teman hubungkannya ke pin ini, gitu ya. Jadinya nanti ada beberapa contoh, salah satunya mungkin RFID reader. Nah, itu kebetulan komunikasinya biasanya menggunakan SPI. Maka di beberapa contoh tutorial biasanya menghubungkan dengan pin ini. Nah, alasannya karena memang pin apa namanya 11, 12, 13 ini memang support akan komunikasi SPI itu gitu. Jadinya semua ada alasannya gitu ya. Oke, terus ada lagi satu pin yang powerful. Namanya adalah pulse width modulation atau PWM. Jadinya pulse width modulation itu adalah kemampuan di mana microcontroller itu bisa mengenerate atau membangkitkan sinyal di antara 0 atau 1 atau 0 atau 5 volt atau sinyal yang seolah-olah analog. Karena kita ketahui prinsip dari pin digital tadi di awal adalah dia hanya mengerti atau bisa mengenerate hanya 0 atau high, low atau high, atau 0 atau 5 volt. Tetapi kadang-kadang ketika kita ingin mengontrol sesuatu, contohnya ingin mengendalikan putaran motor gitu ya. Kita tidak hanya ingin motor itu mati ataupun berputar dengan kecepatan tertentu gitu ya. Melainkan kita juga pengen kecepatannya agak cepat, lebih cepat,
semakin cepat dan lain-lain gitu. Ada beberapa level gitu. Atau kalau contoh kasusnya LED, pengennya bukan hanya hidup dan mati, melainkan hidup tapi redup, hidup agak terang, mati gitu. Ada beberapa level. Nah, dengan menggunakan pin PWM ini, sinyal microcontroller bisa mengenerate sinyal di antara 0 atau 5 volt tadi gitu ya. Dan di mana sajakah terletak pin PWM itu? Ternyata pin PWM itu terletak di beberapa pin ya. Ada pin 3, pin 5, pin 6, pin 9, 10, 11. Total ada 6 pin PWM di sini. Pin PWM itu ditandai oleh di depan angkanya itu ada seperti logo atau simbol ombak atau simbol minus gitu ya. Ini menandakan bahwa pin-pin ini adalah support terhadap fitur PWM tadi gitu ya. Teman-teman bisa seolah-olah mengenerate sinyal di antara 0 hingga 5 volt tadi melalui pin-pin ini. Mungkin seperti itu terkait dengan pin digital, pin I/O, dan penguasaan atau kemampuan mengetahui kegunaan masing-masing pin ini adalah basic yang wajib teman-teman ketahui. Tidak hanya ketika menggunakan Arduino Uno, melainkan jenis microcontroller yang lain, gitu ya. Mungkin seperti itu. Ya, contoh kasusnya seperti ini. Ini saya ambil dari sirkuit DIY gitu ya. Ini ada sensor curah hujan ya, sensor rain atau sensor hujan. Ternyata kalau kita lihat di sini dia menghubunginnya ke 5 volt, terus dia menghubunginnya ke ground, dan dia menghubungkannya ke A0. Kenapa seperti itu gitu ya? Kenapa dia nggak menghubungkan ke D12 gitu ya? Nah, coba kita lihat penjelasannya. Mari kita lihat sensor rain ini gitu ya. Oke, sensor kita cari. Sorry. Kita lihat pin I/O-nya. Kalau kita lihat di sini pin out, kita tambahkan pin out. Oke. Kalau kita melihat di sini ternyata sensor RIN ini memiliki 4 pin gitu ya. Ada PCC, ada ground, ada D0 dan A0 gitu ya. Kalau kita kembali ke slide, dia menghubungkan pin paling atas nomor 2 dan 4 ya yang digunakan. Nomor 3 tidak digunakan. Berarti DO-nya kebetulan tidak digunakan. Nah, di sini tertulis PCC artinya dia membutuhkan power 5 volt. Maka dari sana dia Maka dari sana si user menghubungkan ke 5 volt. Terus pin 2 itu adalah ground. Maka dari itu dia hubungkan ke ground Arduino. Dan pin nomor 4 dia hubungkan ke A0 gitu ya. Karena memang di sini pin nomor 4 itu adalah analog ya. Di sini itu analog, sinyal analog. Artinya sebenarnya tidak hanya dihubungkan ke A0, teman-teman juga bisa menghubungkan ke A1, A2, A3 sampai A5 gitu ya. Jadinya itu alasan kenapa dia menghubungkan ini ke A0 gitu ya, ke analog, pin analog seperti itu. Tapi sebenarnya di sini itu ada pin DO gitu ya, D gitu ya. Pin D ini artinya digital, ini juga berarti ketika si user ingin menggunakan pin digital, dia akan pakai pin nomor 3 ini gitu ya, dan dia bisa hubungkan dengan salah satu pin digital yang berada di sebelah kanan. Itu juga sangat memungkinkan. Jadi, kesimpulannya dari sini, ketika kita ingin menghubungkan suatu perangkat periferal atau sensor apapun ke Arduino Uno ini gitu ya. Step pertama yang harus teman-teman ketahui, teman-teman harus mengetahui dulu gitu ya, protokol atau keluaran dari sensor itu apakah analog atau digital gitu ya. Kalau dia analog, teman-teman bisa memilih salah satu A0 sampai A5. Tetapi kalau dia digital, teman-teman bisa memilih dari 0 sampai 13 ini gitu ya.
ataupun mungkin ada komunikasi-komunikasi spesial tadi ya yang serial, ada UART, ada SPI, ada I2C. Nah, teman-teman tinggal sesuaikan saja dengan pinout yang ada di Arduino. Oke, sampai di sini dulu sharing pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Di pertemuan berikutnya kita akan mulai mencoba mengakses beberapa jenis sensor. Jadinya tetap stay tune. Selamat malam dan sampai jumpa.